Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di acara ngaji IT, ngoprek agar teruji. Kenalin, nama saya Gufran Ar-Rahman dari SMK Harapan Bangsa. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya acara. Kali ini pemateri kita adalah Kak Ibnu Maulana Ilham yang akan membawakan materi yang berjudul Jangan Boros IP, Yuk Belajar Subnetting. Diharapkan kepada para peserta untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu dan mematikan mic-nya agar tidak mengganggu pemateri saat menjelaskan nanti. Untuk Kak Ibnu, bagaimana? Apakah sudah siap? Untuk Kak Ibnu, bagaimana? Apakah sudah siap? Siap. Baik, untuk Siap. mempersingkat waktu, kita akan masuk ke materinya. Untuk Kak Ibnu, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibnu. Saya tinggal di Indonesia, bagian Jakarta. Saya sekolah di SMK Harapan Bangsa. Makanan favorit saya Indomie. Hari ini saya berkesempatan hadir mengisi acara Jumaiti mengoprek agar teruji malam hari ini. Nah, hari ini saya bakalan bawa acara itu jangan boros IP, yuk belajar subnetting. Apa sih kita harus belajar subnetting? Karena subnetting itu mempermudah kita dalam penggunaan IP. Kalau sekarang itu kan kita pakai ini ya, biasanya tuh udah modern, makanya sekarang kita pakai namanya itu IPv6 buat perangkat-perangkat kita yang kita pakai nih kayak handphone kita itu. Dia tuh pakai IPv6, ya IPv6 yang diisuin itu IPv6 itu dia nggak akan habis buat 7 turunan. Nah, kalau di sini kita bukan belajar IPv4. Loh, kenapa kita belajar IPv4? IPv4 itu bakalan berguna nanti kalau kita tuh eh, kayak apa namanya? Dalam perusahaan itu kan ada yang namanya manajer, karyawan, staff. Di manajer itu kan nggak mungkin eh, manajernya ribuan atau ratusan gitu kan. Paling beberapa aja, puluhan, mungkin karyawan juga mungkin ratusan. Nah, gimana caranya tuh IP-nya itu biar nggak boros, biar nggak mubazir. Nah, itu kan kita aja, gitu aja. Nah, apa fungsi dari subnetting? Subnetting itu memastikan bahwa traffic yang ditunjukkan untuk perangkat dalam sebuah subnet tetap berada di subnet itu, yang mengurangi kelewatan, memulai menempatkan subnet yang strategis, Anda dapat membantu mengurangi beban jaringan dan lalu lintas rute yang efisien. Nah, si subnetting ini tuh bisa membuat jaringannya agak lancar, jadi nggak lelet gitu, dan lebih efisien juga. Baik. Nah, di sini ada subjaringan atau subnet adalah pembagian logis dari suatu jaringan IP. Praktik membagi jaringan menjadi dua atau lebih jaringan tersebut disebut subnet. Nah, subnet di sini yang dimaksud tuh kayak dari sebuah satu segmen dibagi menjadi beberapa segmen gitu. Menjadi yang pastinya yang lebih kecil gitu. Nah, apa itu host, alamat host, dan blok subnet? Di sini ada yang namanya
perangkat komputer. Namanya host. Host itu apa sih? Host itu perangkat komputer yang digunakan dalam sebuah jaringan. Disebut sebagai host. Pengguna IP address harus berbeda dengan setiap host dan perangkat. Nah, setiap host itu harus memiliki IP yang berbeda biar dia tuh tahu dia tuh mau ngirimnya kemana. Host address atau alamat host yang digunakan khusus untuk mengatur alamat host dalam jaringan. Nah, alamat host itu si alamat dari hostnya itu sendiri. Setiap host memiliki alamat yang berbeda-beda. Blok subnet. Blok subnet merupakan proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil disebut juga subnet. Nah, blok subnet ini tuh jadi kayak misalkan kalau guru saya bilang tuh kayak coklat silver queen yang utuh terus diblok nih. Diblok jadi beberapa. Dipotek dibagi menjadi beberapa bagian kecil biar menjadi lebih kecil. Nah, lanjut. Apa yang dimaksud dengan alamat broadcast? Network ID, host ID. Broadcast address sendiri yakni alamat yang bisa 1 bit data mampu mengirimkan ke semua perangkat dalam jaringan tersebut. Nah, jadi broadcast itu kayak kalau ngirim ke broadcast tuh langsung kirim ke semuanya, ke semua hostnya. Jadi kalau mau kayak one to all itu broadcast. Baik. Pembagian kelas-kelas IP berdasarkan 2 hal, yaitu network ID sama host ID. Network ID itu pembagian dari IP address yang menunjukkan di mana jaringan komputer tersebut berada. Jadi network ID itu nunjukin di mana jaringan komputer itu berada, itu di mana sih gitu. Sedangkan host ID menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP/IP lainnya dalam jaringan tersebut. Nah, si hostnya ini menunjukkan workstation. Workstation itu kayak tempatnya gitu, di mana alamatnya. Baik. Nah, subnet mask. Subnet mask merupakan nilai yang dibentuk dari biner 32 bit sama seperti IP address. Dari angka biner 32 bit ini juga dipisahkan dengan tanda dot pada setiap oktet. Subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi network dan host. Subnet dashboard untuk masing-masing kelas IP address adalah untuk kelas A, oktet pertamanya ialah 1 sampai 126. Subnet defaultnya itu 255, 0, 0, 0, record addressnya 10.0.0.0 sampai 10.255.25.25. Nah, si 255 itu si networknya itu kayak netmax-nya gitu. Kalau di belakang itu kayak ini 000 itu defaultnya dia. Kayak hostnya itu dia bisa berubah kayak 10. Terus kalau kelas B itu 109, oktet pertamanya itu 128 sampai 191. Sangat defaultnya 255, 255, 255, 0, 0. Data addressnya nanti 172.16.0.0 sampai 172.31.25. Nah, kalau di sini dia nolnya sama 25-nya kayak tengah-tengah si B-nya, kelas B-nya. Nah, di kelas D-nya itu oktet pertamanya 192 sampai 223. Subnet max defaultnya 255, 255, 255, 0. Private address yang sendiri 192.168.0.0 sampai 192.168.255.25.
dia si kelas ini makin kecil aja sih defaultnya. Kita apa itu oktet? Oktet itu suatu baris yang terdiri dari 8 angka biner, itu juga disebut sebagai oktet. Nah, setiap oktet bernilai maksimal 255. Oleh sebab itu, alamat IP ini memiliki rentang dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255. IP address terdiri atas 32 bit biner, digit atau bilangan 2-an. Angka biner yang dibagi dalam 4 oktet atau byte terdiri dari 8 bit. Setiap bit mempresentasikan bilangan desimal mulai dari 0 sampai 55. Nah, berarti itu satu oktetnya ini ada 8 bit. Nah, 4 kali 8 itu 32. Jadi di sini tuh ada 4 oktet yang terdiri dari 8 bit dan jumlahnya itu 32 bit. Lanjut. Subnetting. Semua pertanyaan tentang subnetting akan berpusat dari 4 hal, yaitu jumlah subnet, jumlah host per subnet, alamat broadcast yang paling. Jumlah subnet itu rumusnya adalah 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya binary 1 pada setiap oktet terakhir subnet X. Jadi di mana angka satunya ini bakalan X-nya itu bukan merubah dari berapa banyak angka satunya nih. Misalkan nanti di si angka satu itu si angka 1 kalau ada 6 berarti 2 pangkat 6 gitu loh contoh. 2 oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jumlah host per subnet 2 pangkat Y dikurang 2, dimana Y-nya ini adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya biner 0 dari oktet terakhir subnet. Oh, jadi si 0-nya itu kebalikannya dari si X. Kalau misalkan si X-nya itu tadi udah 6, si 0-nya itu berarti 8 kurang 0 berarti 8 kurang 0, 8 kurang 6 berarti kan 2. Berarti si 2-nya ini pangkat 2 kurang 2. Jadinya 4 kurang 2 itu 2. Contohnya. Terus ada blok subnet. Blok subnet itu 256 dikurang 192. 92 itu nilai oktet terakhir pada subnet X. Jadi blok subnet itu dari 256 terus dikurang berapa, misalnya 128, 256 dikurang 128. Nah, ini ada contohnya nih. Di sini soalnya itu 10.10 titik 10 titik 10 10 10 titik 10 titik 1 slash 28. Nah, ini nih si bitnya ini setiap bitnya berjumlahnya 28. 1 kita hitungnya. Ini ada oktet pertama 8 bit, oktet kedua 8 bit, ketiga 8 bit. Nah, ini oktet keempat nih beda lagi nih. Oktet keempat ada 1, 2, 3, 4. Nih, ada 4 bit yang hidup. Makanya di sini kenapa hasilnya 240, kenapa nggak 255? 240 ini hasilnya dari mana? Patut dipertanyakan nih. Kita tuh hitung dari sini. Satunya itu
128. Yang pertama, yang dari awal. Oh, gini. Cara ngitungnya salah. Ternyata tuh, hitungnya tuh dari depan. 0. 0 yang pertama itu berapa? Hasilnya 1. 0 yang kedua hasilnya 2. 0 yang ketiga hasilnya 4. 0 yang keempat hasilnya 8. Ini tuh sebenarnya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah, dimulai hitungnya dari sini nih. Si 2-nya satunya ini kan hidup nih. 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4 kita simpulkan 16. 2 pangkat 4. Terus di sini 2 pangkat 5. 2 pangkat 5-nya itu adalah 32. Terus di sini 2 pangkat 6 adalah 64. 2 pangkat 7-nya itu ada 108. Nah, yang itu jumlahin itu yang hidupannya aja. Yang hidupnya aja di sini ada berapa? Ada 16, ada 32, ada 64, ada 128. Kita jumlahin dari 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128. Hasilnya itu seluruhannya itu 240. Nah, X sama dengan 4 dan Y sama dengan 4. Kok X ini 4 sih? Y-nya kok juga 4? Nah, 4-nya itu 4X ini dari bit yang hidup nih, dari yang 1 yang true. 1, 2, 3, 4. Nah, Y-nya itu dari bit yang false nih. Ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada kesimpulan si A. Subnetnya itu kan rumusnya 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Pasnya itu si rumusnya itu 2 pangkat Y dikurang 2. Y-nya berapa? 4. 2 pangkat 4 dikurang 2. Hasilnya 16 dikurang 2 sampai 14. Nah, blok subnet. Blok subnetnya itu 256 dikurang 240 sama dengan berapa? 16. Jadi 0, 16, terus 32, 48, dan seterusnya. Ini ada tabel subnettingnya dan network 10, 10. Ini contoh dari nolnya. Nah, isi networknya itu. Terus ini ada IP awal, si hostnya itu, atau bisa juga dibilang IP range. Ini ada IP broadcastnya itu IP akhir. Nah, sini saya bakal ngasih tahu kenapa sih ini yang si host dikurang 2, si subnet enggak. Si host itu dikurang 2 karena dikurang di awal sama di akhirnya. Kalau di awalnya itu kan si network nih, yang merah ini nih, si network. Nah, yang terakhirnya itu di broadcast. Nah, jadinya tuh dikurang 2, dikurang network sama broadcast. Jadi ini jumlah hostnya aja. Itu kurang lebih. Oke. Nah, di sini ada soal contoh ya. Kita bakal hitung bareng-bareng. Yang kita nggak tahu hasilnya berapa. Nah, kita lanjut coba buka aja. Ini bisa. Kita buka notepad ya. Eh, screen. Ini udah, screen. Nah, kelihatan. Udah kelihatan belum? Itu pertama kan setiap outletnya kan ada 8. Berarti 3 outlet pertama tuh full. 1, 2, 3. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik. Nah, hasilnya kan 24 nih. 8 kali 3. Terus kita tambahin 2. 1, 2. Biasanya itu 0, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
Terus gimana caranya? Gimana cara ngitungnya, Kak? Oh, oke. Untuk yang watet yang ketiga pertama itu nggak usah dihitung karena udah full, kita tulis aja 255, 255, 255, tik. Nah, yang keempat gimana caranya? Nah, seperti cara yang tadi, nol yang pertama tuh false, kayak 2 pangkat ini. Nggak bisa pangkat ya? Nggak bisa. Bisa panah atas ya? Nah, 2 pangkat pertama tuh 0 sama dengan, karena false ya tulisannya 0 pangkat 1, sorry, sama dengan 2 pangkat 2 dengan 4, 2 sorry ya, 2 juga nih, 2 pangkat 5, 3 asal aja, 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan lagi 2 pangkat 5, 3, 2, sorry aja, terus 6 pangkat 6 sama dengan 4, 2 pangkat 7 128. Nah, di sini nggak semuanya dihitung karena di sini false kan. Nah, bisa X kan sih? Ini berarti nggak dihitung. Yang dihitungnya itu dari pertamanya. Ini 0, 0, 0, 0, 0, terus dari bawah 0, lagi kasih 0. Nah, satu, lagi. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa yang ditambah itu 64 ditambah 128, hasilnya berapa? 64 tambah 128 sama dengan 192. Iya benar kan? Jadi si yang pertama ini, nah subnet max-nya ada 25, 25, 255, 192, 192. Nah, lanjut kita hitung subnetnya. Subnetnya itu seperti yang tadi pakai rumus. Subnetnya itu 2 dipangkat X. Nah, sama dengan hasilnya. Sebenarnya berarti 2 dipangkat X-nya itu berapa? Nah, kalau di sini X-nya itu yang true-nya itu ada 2, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita taruh di atas si subnetnya itu 4. Lanjut lagi. Lihat dulu soalnya. Jumlah host. Jumlah hostnya itu tadi soalnya itu 2. Iya benar. 2 dipangkat Y.
sama dengan 2 pangkat Y-nya berapa? Kalau di sini kita hitung Y-nya itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Berarti ada 6 Y. 2 pangkat 6. Pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6 itu bisa kita lihat tuh 6, 4. Nah, jangan lupa kalau kayak gini di hostnya itu dikurangin 2. Dikurangin 2 itu si network sama si broadcast. Kurang 2 sama dengan 62. Nah, quality IP-nya ada 2. 62. Nah, selanjutnya itu ada block subnet. Gimana sih cara ngitung block subnetnya? Lanjut cara ngitung block subnetnya adalah caranya itu kita lihat dulu 256 dikurang tadi berapa nih 192 sama dengan berapa 64. Jadi setiap blok subnet itu saya 64 ya 64. Nah networknya itu kita ketahui di sini adalah tulis aja ya 192 karena di awal 268.10 slash jangan lupa slash 26. Nah si broadcastnya ini kan si akhirnya itu sini 64 nih kita tulis aja 192 itu 64. Nah, baliknya itu 192 68 1.0 sampai 192 168 1 berapa nih? Oh ya, pantes nih, pasalnya kan kayak ada keliru gitu kan. Di sini tuh ada yang salah ternyata, salah ngitung. Si broadcastnya itu ternyata 63 dari blok subnet tuh dikurangin 1 jadi kan kayak gini. Nah, jadi nih hasilnya dari 192.168.1 kita bisa lihat subnet masknya 255.255.255.192 subnetnya 4 hostnya 62 blok subnetnya 64 IP networknya 192.168.1.0/26 IP broadcastnya 192.168.1.63/26 range IP-nya valid range IP valid 192.168.1.0 sampai 1. Oh ya, karena di sini range IP validnya itu ada 1 berarti ini 62. Nah, karena si 63 tadi udah broadcast sama laptopnya udah. Kita lanjut ke set PPT. /25/26
127, 128, 129, 140. Di netbox-nya sendiri kalau 255 itu ada 128, 192, 27 ada 224, 28 ada 240, dan 129 248, 130-nya 252. Di sini juga ada box size-nya. Tadi kita 164 benar ya. 64 box size-nya. Terus ada host-nya. Kita lihat host-nya 64 juga. 62 asli. Karena di inventory dia kurang. Nah, di sini ada yang namanya FLSM. Ya, ini tuh atau Pixel LED Subnet Max merupakan teknik pembagian network yang dimana setiap subnet memiliki ukuran astagfirullahaladzim. Wow, bocor. Setiap ini teknik pembagian network yang dimana setiap subnet memiliki ukuran subnet yang sama. Oh, nah kalau di sini ada contohnya di bawah nih. Ada 38 host, ada 38 host, 38, F1, F2, F3, F4. Ini dia hostnya itu semuanya sama ya. 38, 38, 38, FLSM. Terus lanjutnya ada VLSM, itu variabel LED subnet max. Merupakan teknik pembagian dari network yang dimana setiap subnet memiliki ukuran subnet yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Jadi kita simpulkan bahwa setiap di sini tuh dia ngitungnya yang berbeda nih. Kayak ada 11 host, 5 host. Di guru ada 32 host, di TU 14 host. Kan itu dia punya host yang berbeda, jadi dia punya prefix yang berbeda juga. Nah, lanjut aja. Nah, ini hasilnya. Kalau tadi di FLSM itu slash-nya sama, slash 26, slash 26, slash 26. Yang membedakan di sini adalah block size-nya. Terus ketiga itu 192. Kembali lagi oh ya, di atasnya perpustakaan juga sama nih. Ternyata S26 juga, itu VFL juga termasuk sini. Berarti yang di sini tuh VFSL. Sini untuk 5 host kita pakai slash 92, 17, 16, 0, 80, slash 29. Di TU pakai slash 28, 172, 16, 0, 64. Di guru pakai 32 host, 92, 16, 0, 0. Kita lanjut. Nah, kenapa sih perlu banget nih belajar namanya subnet? Pertama untuk mempercepat pengiriman data. Nah, kok bisa sih subnetting tuh bisa mempercepat pengiriman data? Karena tuh kalau IP-nya nggak terlalu banyak, si paketnya itu bakalan gampang nyari alamatnya. Jadi kayak lebih cepat aja gitu. Memudahkan pengaturan manajemen alamat. Nah, itu salah satunya. Jadinya mengatur manajemen alamatnya nggak amburadul, salah-salah. Jadi nggak boleh salah-salah, harus sesuai ketentuan. Terus yang ketiga ada membagi satu kelas network atas sejumlah network dengan arti membagi satu kelas menjadi bagian. Nah, sini tuh ada satu kelas network. Kalau misalkan kayak kelas C, kayak tadi nih,
Kita lihat nih, si kelas C kita balik lagi ya. Nah, kelas C itu kan mulainya dari sini. Kelas C itu slash berapa sih? Kita lihat ya. Oh ini. Nah, di ini tuh 25 itu slash 24 ya. Ini lanjut nih. Slash 24. Terus kita lihat di sini. Nah, ini semua tuh masuk ke kelas C. Kelas C aja sebanyak ini. Kalau satu kelas tuh bisa di berapa? Makanya dia jadi lebih kecil gitu. Baik, yang keempat. Menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Nah, kita balik lagi nih. Menempatkan satu host dalam satu jaringan atau tidak. Yang di sini. Nah, nih. Ini satu kelas nih. Yang kelas A dari satu oktet pertamanya. Jadi gitu. Kelas C 192 oktet pertamanya sampai 192 sampai 223. Kenapa dia apa sih namanya itu menempatkannya harus dilihat satu host apakah dia belum satu jaringan atau enggak, karena atau enggak. Nah, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Nah, terus selanjutnya yang keenam ada juga penggunaan IP address yang lebih efisien. Kenapa disebut lebih efisien? Karena dengan subnetting itu kita dapat mempermudah penggunaan IP jadi lebih efisien, jadi nggak mubazir. Nah, untuk dari saya sekian yang saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan lagi untuk moderator. Kebetulan moderatornya Kak Gufron. Dipersilakan. Baik. Wah, terima kasih buat Kak Ibnu yang telah menyampaikan materi tadi. Keren nggak sih materinya? Keren dong. Mungkin ada dari teman-teman yang masih belum paham sama materi yang udah jelasin tadi, boleh bertanya ya dengan komen di kolom komentar atau reaction dengan raise hand ya. Nah, kayaknya ada nanya nih. Kak, izin bertanya tadi slide ada tulisan CIDR. CIDR itu apa sih, Kak? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Pas banget lagi lupa ngejelasin CIDR itu apaan. CIDR itu kepanjangannya Classless Inter-Domain Routing. Itu adalah metode alokasi IP address tanpa dipengaruhi kelas IP. Jadi dengan CDR kita bisa menggunakan netmask di luar kelas IP tersebut. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Apakah Kak Rofi sudah terjawab pertanyaannya? Kurang lebihnya masuk. Siap. Ada yang mau bertanya lagi? Ini ada nanya nih, IP publik itu bisa di subnetting nggak, Kak? Apakah ada bedanya? Nah, kalau IP publik itu, kalau nggak salah tuh ya, sepengetahuan saya ya, kalau IP publik tuh dijual kan ya, dijual kalau nggak salah tuh ke ranah publik yang membutuhkan IP publik sendiri. Jadi kalau menurut saya tuh IP publik nggak di subnetting. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu jawab atau jawaban saya kurang tepat gitu. Soalnya jarang saya lihat IP publik subnet. Oh iya, IP publik itu bisa ditranslasikan lewat NAT. Iya Kak, baik dimengerti. Thanks Kak. Ya. Dari Danang Perdana. Untuk alasan belajar subnetting poin 5 itu maksudnya gimana ya? Contoh kasusnya seperti apa? Boleh Ibnu menjawab. Untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi
fisik jaringan. Termasuk perbedaan hardware. Oh ini, kalau nggak salah kayak tadi nih, ini nggak saya screen nih. Mohon maaf nu, jaringannya patah-patah. Mohon diulangi lagi jawabannya. Oh iya, iya, iya. Masih patah-patah nggak Kak Gufron? Sudah tidak. Mungkin Sudah kalau tidak. menurut saya tuh perbedaan hardware-nya itu kayak dari switch ke router itu tuh bisa pakai satu apa? Satu network gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu mungkin teman-teman bisa ada yang bantu koreksi kalau jawaban saya salah atau mungkin apakah Kakak tahu tentang manajemen AWS dan kelas E judulnya? Oh, ini gue yang jawab apa gimana nih? Kak Gufron? Apa? Oke. Apakah sudah terjawab untuk keadaan perdana yang sudah dijawab pertanyaannya oleh Kak Ibnu? Ada pertanyaan lagi nih dari mode gratis. Apakah Kakak tahu tentang manajemen IP kelas D dan kelas E? Juga biasanya yang sering saya temukan dan pelajari hanya sampai kelas E. Silakan dijawab Kak Ibnu. Oh ya, di sini saya lupa ngejelasin yang namanya ada juga yang namanya kelas D sama kelas E. Oh, suaranya tadi jawabannya keputus-putus ya? Masih putus-putus ya? Oke, Iya, Kak Ibnu. saya jawab ke Danang dulu ya. Kalau menurut saya nih, menurut saya pribadi, yang dimaksud perbedaan hardware itu kayak dari si router, hardware router sama hardware switch gitu. Kan itu berbeda hardware, jadi beda perangkat fisiknya. Jadi itu dia tetap bisa pakai yang namanya satu network, satu jaringan network. Makanya kenapa ada yang namanya poin 4 tadi. Mungkin jaringannya nggak bagus. Atau teman-teman bisa bantu koreksi jawaban saya salah tuh. Hmm. Dari Kak Danang lagi, Danang perdana. Tadi katanya nggak kedengeran jawabannya pas putus-putus suaranya. Silakan dijawab Kak Ibnu, dijawab ulang karena putus-putus saya sinyalnya. Untuk Kadana tadi katanya Kak Gufron suaranya masih putus-putus. Saya jawab ulang nih. Untuk menurut saya perbedaan hardware fisik itu kayak misalkan si router, hardware router, fisik router itu ke fisik switch, switch hardware switch. Tapi walaupun dia beda hardware, tetap bisa pakai yang namanya satu jaringan, satu network gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang kalau salah mungkin teman-teman bisa bantu koreksi atau perbaiki. Baik Kak Ibnu, apakah sudah terjawab ke keadaan yang perdana yang sudah dijawab oleh Kak Ibnu? Ada yang ingin bertanya lagi dari keadaan yang perdana lagi? Kalau begitu beda perangkat tetap bisa menggunakan satu network. Kenapa harus di subnetting? Maaf, agak Nah, banyak pertanyaannya dari keadaan yang perdana. Mohon dijawab Kak Ibnu. pertanyaan bagus juga nih. Karena kenapa sih kita perlu subnetting seperti yang kita jelaskan tadi? Kalau misalkan ya dari yang namanya tuh hardware yang tadi kita bilang router ke switch itu cuma butuh dua host untuk si router dan switchnya itu terhubung kan untuk naruh ke portnya gitu. Nah kalau kita pakai /24 kan kebanyakan tuh ya. Makanya kenapa kita perlu subnet biar memperkecil nih.
kita kecil lagi, slash berapa sih yang memuat 2 host? Yang memuat 2 host itu adalah slash 30. Kenapa slash 30? Karena slash 30 tuh ada 4 apa namanya? 4 IP. IP yang pertama itu network, yang kedua dan ketiganya itu host, yang keempatnya itu broadcast. Mungkin menjawab atau jawaban saya salah, teman-teman saya bisa bantu jawab apa atau koreksi jawaban saya. Terima kasih. Baik Kak Ibnu yang sudah menjawab pertanyaannya. Apakah keadaan yang perdana sudah terjawab dengan jawaban Kak Ibnu? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, baiklah. Oh, ada yang bertanya lagi. Dari Kak IH. Izin bertanya Kak. Saya pernah dengar istilah supernetting, itu artinya apa ya Kak? Tolong Kak Ibnu bisa bantu jawab. Ini pertanyaan bagus juga. Sebenarnya ada banyak pertanyaan bagus lainnya juga nih menurut saya di luar sana yang bisa dipertanyakan. Kalau boleh minta waktunya nih Kak Gufron, karena waktunya mepet banget nih. Mungkin pertanyaan terakhir ya saya jawab. Kenapa sih? Nih, pernah dengar nggak sih istilah supernetting itu artinya apa ya Kak? Kalau supernetting tuh kayak kita udah ngebelah si IP-nya itu, udah di subnet, udah kecil jadi gede lagi, kayak dipersatukan lagi jadi satu gitu. Jadi satu. Mungkin itu sih, mungkin teman-teman ada yang mau koreksi jawaban saya. Baik Kak Ibnu yang sudah menjawabnya. Apakah sudah terjawab Kak? Iya, yang sudah jawab oleh Kak Ibnu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi dari Kak Danang Perdana. Bisa kasih contoh supernetting di Notepad nggak Kak? Nah, Kak Ibnu, saya pengen jawab sebenarnya, karena mohon maaf banget nih ya, karena waktunya udah tepat banget jam 10 malam nih. Kita kan jadwalnya dari jam 9 sampai jam 10. Mungkin next bakalan gue jawab lagi kalau kita ketemu lagi. Atau dari guru yang lain mungkin. baik karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara ini ya. Terima kasih buat Kak Ibnu selaku pemateri dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Zoom kali ini. Jangan lupa juga untuk teman-teman ikuti terus acara ngaji IT ini selama bulan Ramadan. Karena kita akan mendapatkan materi-materi yang sangat menarik tentunya. Saya selaku moderator acara hari ini pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.